Assalamualaikum, suster. Boleh saya masuk ke ruangan ini? Waalaikumsalam. Anda siapa ya? Ah, Keluarganya? bukan sus. Tapi saya temannya dia. Maaf, pasien masih dalam pengawasan ketat dokter. Dan kami belum mengizinkan siapapun untuk masuk kecuali sudah mendapat izin dari pihak keluarga. Tapi sus... Maaf, ini sudah prosedur. Permisi. Sebentar sus, sebentar. Saya mohon sus, izinkan saya masuk ke ruangan ini. Saya janji, saya tidak akan jadi masalah. Maaf kalau Putri lancang. Mungkin Allah menghendaki cara lain untuk menyelesaikan masalah yang sedang Om alami saat ini. Apa? Apa yang bisa diselesaikan tanpa uang? Semua harus pakai uang. Ada Om. Dengan berdoa dan memohon sama Allah. Itu klise. Klise. Doa saja tidak cukup tanpa usaha yang maksimal untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal. Tidak cukup. Benar itu Om. Tapi ada kalimat dari Bunda Putri yang Putri suka dong. Kalimatnya gini. Bismillah. Daun yang jatuh pun pasti sesuai kehendak Allah. Karena Allah yang Maha mengetahui. Apa maksudnya itu? Hari ini Putri baru aja ketahuan kalau sakitnya Bianca atas izin Allah. Penentuan hidup atau mati Bianca pun atas izin Allah. Begitu juga dengan cara penyembuhannya. Doa ataupun usaha, semuanya atas izin Allah. Intinya, kita harus yakin dan percaya kalau semua yang terjadi dalam hidup kita ini atas izin, kehendak dan ketetapan dari Allah. Om, ini minumnya. Silakan minum. Kalian memang anak baik. Tidak seperti Rasti dan Dara yang cuma taunya hura-hura aja. Kalau nanti Bianca sampai sembuh dengan izin, Om mau kalian menjadi teman baik untuk Bianca. Anakku. Insya Allah kita dapat menjalankan amanah dari Om. Kita bisa menjadi teman yang baik. Terima kasih. Nyebelin banget sih bokapnya Bianca. Main nyalain kita aja lagi. Udah tahu anaknya tuh yang error. Kalau misalnya dia itu bukan bokapnya Bianca, udah gue cakar kali. Gila aja, thanksin banget gak sih? Kita itu dimalu-maluin depan si Putri sama geng kuntilanaknya itu. Bener banget, Dar. Siap-siap aja besok kita diledekin sama temen-temennya. Ih, males banget. Iya, gak bisa. Kita itu harus balas. Gak mau tahu. Bales? Gimana caranya, Dar? Ya kita kasih tahu ke bokapnya Bianca kalau misalnya Bianca itu mabok-mabokan gara-gara sakit hati gara-gara si... Pinter banget, kayak penjahat-penjahat di TV tau gak? gue. Dokter, suster, Ompitnya mana? Kok cuma dokter sama susternya doang sih? Om Pit lagi ada di lobi kali ya? Kan biasanya kalau orang lagi diperiksa, gak ada orang lain yang boleh masuk, Dar.
Jadi yuk, kita cari ke lobby. Tapi lo harus ingat ya, kita harus pakai cara kita yang sangat meyakinkan itu. Kita harus bikin papanya Bianca itu nyesel marahin kita dan berbalik marahin Putri. Bener banget tuh, Dar. Jadi yuk, kita cari. Maaf sus. Ruang ICU dengan pasien atas nama Bianca di mana ya? Ini mbak, ada di sebelah kiri. Oh, oke. Makasih ya sus. Ya. Ya Allah, kuatkanlah hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana alzibil basa isfi anta safillah. Amin. Berdoa. Tapi apa ini yang namanya cobaan? Apakah selama ini aku melakukan salah? Ya Allah, kalau memang selama ini aku salah, mohon tunjukkan kebenaran-Mu ya Allah. Aku memang selama ini terlalu sibuk dengan urusanku sendiri, sehingga tidak memperhatikan Bianca. Tolong berikan kesembuhan Bianca, biar aku bisa membimbingnya. Ya Allah, sesungguhnya hanya Engkaulah yang bisa. Sembuhkanlah Bianca. Kalau bukan Engkau, kepada siapa lagi hamba meminta? Tunjukkan mukjizat-Mu kepada hamba ya Allah. Amin. Astagfirullah. Bianca, apa yang kamu lakuin sampai kayak gini? Kamu jangan menyangka aku sengaja menyakiti kamu. Aku sayang kamu. Tapi aku nggak bisa mengkhianati janjiku sendiri pada ibu dan adikku. Kita nggak boleh punya hubungan selain pertemanan. Assalamualaikum, suster. Boleh saya masuk ke ruangan ini? Waalaikumsalam. Anda siapa ya? Ah, Keluarganya? bukan sus. Tapi saya temannya dia. Maaf, pasien masih dalam pengawasan ketat dokter dan kami belum mengizinkan siapapun untuk masuk kecuali sudah mendapat izin dari pihak keluarga. Tapi sus, Maaf, ini sudah prosedur. Permisi. sebentar sus, sebentar. Saya mohon sus, izinkan saya masuk ke ruangan ini. Saya janji, saya tidak akan jadi masalah. Saya hanya ingin mengajikannya dan mendoakannya aja. Saya mohon sus ya. Please sus. Aku janji nggak akan ninggalin kamu lagi, Bi. Gak. Kamu memang punya sifat jelek yang gak aku sukai. Tapi aku tahu, aku bisa merubahmu karena pada dasarnya semua sifat manusia adalah baik. Jangan tinggalin aku, Bi. Bianca, aku yakin kamu bisa mendengar suaraku. Aku akan menemanimu tiap hari. Mengaji kamu hingga kamu merasa tenang dan damai. Ayat-ayat Al-Quran ini bisa bantu kamu untuk sembuh. Aku yakin itu. Bi, kita sepakat ya. Aku mengaji, kamu zikir.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma Siapa kamu? Sing, Gak usah basa-basi. Siapa kamu? saya Iin, Om. Temannya Bianca. Teman. Teman sekolahnya atau? Adik saya. Adik saya temannya Bianca. Jadi saya kenal dari adik saya, Om. Oh, kamu kakak temannya Bianca. Waduh, spesial sekali anak saya ya. Sampai kamu mau datang ke sini pakai ngaji lagi. Kamu pasti bukan sekedar teman biasa. Kamu pacarnya ya? Bukan Om. Saya bukan pacarnya, Om. Kamu dapat izin dari mana untuk masuk ke ruangan ini? Ruangan ini adalah area tertutup yang dijaga ketat. Ya, saya tahu, Om. Saya hanya mengikuti prosedur pensterilan. Saya nggak peduli. Kamu sudah lancang masuk ke sini tanpa izin saya. Saya minta kamu keluar. Keluar sekarang. Ayo, Om, keluar. sebentar. Keluar. Keluar sekarang. Tolong. Keluar. Apa lagi? Izinkan saya menyelesaikan ngaji saya. Saya nggak peduli. Kamu pikir dengan mengaji Al-Quran, kamu bisa masuk kemana aja? Kamu bisa cari muka sama saya? Saya yang cari muka, Om. Saya hanya ingin mengangkat Bianca. Bullshit! Kamu ngajiin orang kayak ngajian song ayat. Kamu pikir anak saya sudah mati apa? Udah, kamu keluar dari sini. Kamu buka bajunya. Kamu buka bajunya. Keluar. Istighfar, Om. Keluar kamu dari sini. Keluar. Keluar. Keluar saya bilang. Kalau kamu masih berani kembali ke sini, apalagi masuk ke ruangan anak saya tanpa izin saya akan suruh anak buah saya membuat kamu kapok. Jadi jangan berpikir untuk kembali lagi. Suster. Ya, Pak. Saya minta jangan ada yang masuk ke ruangan anak saya tanpa izin saya. Baik, Pak. Bang, apa yang terjadi sih, Bang? Kenapa Bang kesini? Kan Putri udah bilang kalau situasinya nggak baik buat Abang. Lagi ada masalah, Abang. Abang maksud apa izin? Niat Abang baik, Put. Abang cuma mau mendoakan Bianca. Iya Bang, tapi lebih baik jangan. Biar Putri aja yang nanti ngejelasin semuanya. Udah, nggak usah jelasin apa-apa, Put. Ini sekarang kamu pulang aja. Nggak mau Bang, Putri mau ngejelasin semuanya. Permisi Sus, boleh aku masuk? Maaf, Papi sudah berpesan tidak ada yang boleh masuk karena Bianca butuh waktu untuk istirahat. Tapi Sus, kalau seandainya Om Pit tahu ini Putri, pasti Om Pit ngizinin kok Putri masuk. Permisi, Pak. Yes. Ada anak bernama Putri ingin bertemu dengan Bapak. Putri. Iya. Put. Udahlah, Put. Biar Abang aja melurus ke ini semua. Masalah ini akan semakin panjang kalau dibiarkan. Tapi Bang, biar Putri aja yang ngejelasin semuanya. Udah, Put. Kamu percaya aja sama Abang. Tapi Bang, gimana Sus? Aku boleh masuk kan? Maaf, Papi teh tidak mau diganggu dulu. Beliau ingin sendiri. Permisi. Tapi Sus, Put. Nih, udah lah Put. Lu tahu kan Bianca gimana? Bianca aja tuh ngeselin. Gimana bapaknya? Udahlah, lagian kan masih ada hari lain juga. Ya Put, emang lo gak malu apa bikin kegaduhan di rumah sakit? Ntar kita masukin infotainment. Putri. Segala sesuatu itu tidak bisa kita paksakan. Mungkin ada baiknya kita pulang dulu. Benar kata Ana, masih ada hari lain. tapi Bang, Put, tolong. Abang hanya ingin berbuat sesuatu yang membuat hati Abang tenang. Sebelum Bianca benar-benar pergi dari kita semua. Jujur, Abang berasa sangat bersalah. Abang ingin menembusnya walau harus diusir sama papanya Bianca sekalipun. Tapi Abang yakin, suatu hari nanti papanya Bianca pasti mengerti.